Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hal yang penting secara teologis. Allah memberikan perintah ini, tuntunan ini supaya kita selalu hidup sesuai dengan ajaran dan syariat yang diturunkan kepada kita sekalian. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah serta para pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan halaqah pengajian kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agama ini atau Islam ini karena beberapa faktor. Paling kurang secara umum ada dua hal. Yang pertama, bahwa syariat yang Allah turunkan kepada kita lewat Islam ini untuk membersihkan rohani dan membebaskan akal kita dari berbagai kotoran, baik akidah dan juga kemusyrikan. Ini hal yang penting secara teologis. Allah memberikan perintah ini, tuntunan ini supaya kita selalu hidup sesuai dengan ajaran dan syariat yang diturunkan kepada kita sekalian. Dari sisi yang pertama ini, kita bisa melihat Bapak Ibu, para pendengar sekalian, membersihkan rohani. Bagaimana membersihkan rohani sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bila kita melihat dari beberapa aspek perjalanan rohani kita ini,
dalam pendekatan kesufian tidak terlepas juga dari 3 hal. Yang pertama disebut dengan takhalli. Takhalli ini dimaknai mengosongkan, membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Mana sifat yang tidak baik? Misalnya sifat iri, ya, sifat dengki, ya, sifat sombong, ya, sifat hasad, sifat marah, sifat dusta, segala sifat yang tidak baik itu akan dikosongkan, dihindarkan, diproteksi oleh nilai-nilai takhalli. Takhalli itu kan mengosongkan, menyona dalam diri kita sifat-sifat yang tidak baik. Ini kita bersihkan, kita keluarkan dia. Cara-cara membersihkan hati kita ini ya banyak jalan diberikan. Misalnya membaca Al-Quran, ya, berzikir, atau hal-hal yang baik, ya, kita lakukan terus. Riyadhah ini dalam pemaknaan takhalli, mengosongkan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan tahalli. Tahalli ini setelah hati kita bersihkan, kita normalkan, maka kita harus mengisi hati ini dengan sifat-sifat yang terpuji. Ada dalam kajian akhlak, ada akhlak mahmudah yang terpuji, ada akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, yang tidak baik, ya. Yang terpuji ini misalnya bagaimana kita hidup sederhana, qanaah. Wa qanna'ahullah bima atahu. Kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Sampai saat ini kita merasa senang. Apa yang sudah kita alami, kita rasakan, kita merasa senang. Bapak Ibu, para pendengar sekalian, tidak susah, karena semua kenikmatan, rahmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit atau banyak kita merasa puas dengan apa yang kita rasakan hari ini. Di sisi lain kita disuruh sabar, mengisi hati ini dengan kesabaran. Sabar itu kan juga salah satu asmaul husna, as-sabur, sabar dalam semua hal. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Sakit diri, sakit keluarga, sakit anak, ya, kita sabar. Yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah, nggak ada yang lain. Tapi manusia berusaha. Ada sabur, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, ya, mencari sebuah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak duduk santai, gak mungkin duduk santai tanpa kita ibadah. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita sekalian. Tawakal kepada Allah,
lah kita berusaha mujahadah, bersungguh-sungguh, baru kita tawakal. Apa yang ada itulah kita terima, ya. Kita merasa puas apa yang Allah berikan, kita ridha. Apa yang kita rasakan hari ini kita ridha. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita tidak ada yang tidak ridha. Apa yang ada hari ini ya ridha. Itulah yang kita dapatkan hari ini. Kita ikhlaskan semua. Kalau ada yang diantara keluarga kita dipanggil oleh Allah, ya kita ikhlaskan, kita ridha. Karena semua itu adalah ketentuan qadarullah. Kemudian bersyukur pada Allah. Kita isi dengan syukur. Asyukru wal tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu adalah kita meyakini apa yang ada pada diri kita itu karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Bapak Ibu di antara kita, mungkin para pendengar, merasakan apa yang kita rasakan ini karena diri kita semata? Kan tidak. Walaupun kita siang malam 24 jam bekerja, tapi kalau Allah tidak meridai, tidak memberikan, kan kita tidak memperoleh, mendapatkan sesuatu itu. Tapi itu semuanya anugerah Allah. Sedikit sehat, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, yang sudah pasti mendapat ketenangan, ketentraman hati kita itu karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, tahalliyah. Kemudian pada peringkat yang terakhir, tajalli, penampakan. Bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu terangkum dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik kalau kita memang meniru sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Hidup berdampingan, mulai dari sendiri, dalam keluarga, nggak ada konflik, nggak ada persoalan. Kalau berada persoalan, kita kembali kepada Allah, kita musyawarahkan, kita selesaikan dengan baik, insyaallah. Nah, jadi sifat-sifat Allah menjadi karakter dari setiap hamba ini. Watak, perilaku, kebiasaan terus kita lakukan dengan baik. Diri kita, keluarga kita, anak kita, dan siapapun yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan keseharian ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, supaya syariat ini, agama ini membebaskan akal kita dari segala kotoran yang berbau kesyirikan, khurafat, tahyul dan sebagainya, ya. Semua ini kita bersihkan akal kita, ya, dari hal-hal yang tidak baik tentunya, ya, dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, bagaimana kita menjaga akal ini? Akal itu kan hidayah. Hidayah Allah yang sangat tinggi, ya, nilai. Ada akal. Makanya Allah menciptakan akal, menjadikan akal, al-aqlu nurun fi qalbi. Akal itu menjadi cahaya di dalam hati. Ya'rifu bainal haq wa bainal wal batil, ya. Itu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Bagaimana kalau akal ini
jadi rusak. Kita kotorin dengan hal-hal yang tidak baik. Maka salah satu tujuan maqasid syariat hifzul akli, menjaga akal ini. Bagaimana akal ini supaya dia bersih? Selalu kita scan dia. Pendekatan diri, tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita scan dia supaya dia bersih, ya, supaya tetap dia bersih, ya. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, ada benda-benda baik makanan dan minuman yang bisa mengganggu, mengotori akal kita, merusak akal. Misalnya khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau ditanya bagaimana tentang khamar dan judi, memang dia ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada orang dengan hari ini mendapatkan uang yang banyak dari narkoba, dari sabu, tapi itu kan hasil kotor, hasil kotor, tidak bersih dia, karena zat innya saja sudah dilarang khamar itu. Apalagi transaksi, kita mendapat keuntungan dari transaksi sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, banyak uang, tapi hasilnya kotor. Ketika ditanya apakah khamar itu yang memabukkan bisa jadi obat kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, dia itu memabukkan, dia itu nggak bisa jadi obat, malah penyakit, ya. Jadi penyakit kalau kita manfaatkan itu sebagai. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi al-aqlu huwa quwwah mudrikun, akal itu kekuatan yang mampu menyingkap dan mendapatkan berbagai informasi dari luar, ya, karena ada otak kanan, ada otak kiri. Kalau ini dirusak, jadi majnun, abnormal, tidak sehat dan sebagainya. Makanya kita asah selalu memori kita. Jangan kita diamkan memori lewat mendengar, lewat membaca, mengasah memori ini, melatih. Karena semakin umur kita lanjut, memori kan semakin melemah dia, semakin terus berkurang ingatan, lupa dan sebagainya. Tapi kalau kita asah, baca, mendengar, ya, ini akan normal, dia akan selalu normal pada diri kita. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi akal ini kita jaga, membebaskan dari semua sifat-sifat yang tidak baik. Ria tadi, apalagi Rasulullah juga kan gusar, ya, khawatir umat di akhir zaman nanti banyak ria. Ria itu kan syirik khafi sebenarnya. Kita pamer, kita ria, kita yang lebih, ya, itu syirik khafi, bukan syirik kabir, ya. Kalau syirik yang besar, ya, menduakan Allah, menganggap ada yang lebih hebat, ya. Tapi kalau syirik khafi itu ria, pamer, kekayaan, mungkin kita yang lebih daripada yang lain dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dan para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, karena itu program rohani, membersihkan rohani ini adalah memperbarui iman kita. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan kadang-kala juga iman itu bisa berkurang. Di mana posisi kita? Kalau kita sering mendengar, menanyakan kepada yang ahli, ya, terus riyadhah kita melakukan semua perintah Allah, dekat dengan para guru, para ulama, mungkin iman itu kan dia bertahan, ya, malah bertambah dia.
Tapi kalau kita jauh, nggak pernah mendengar tausiah, nggak pernah pun meminta pendapat pada yang lebih ahli, mungkin iman itu terus berkurang. Itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada kan seseorang dalam fakta, kenapa dia melemah dari semangat melakukan perintah salat misalnya, nggak mau dia ke masjid, mungkin berkurang, imannya berkurang, nggak pernah mengasah. Dia ada program rohani memperbarui iman kita, beribadah secara teratur, misalnya salat, puasa, zikir, doa. Berzikir itu kebagian daripada ibadah. Maka kalau berzikir apalagi masjid, ya dengan sopan lah, sopan. Kan zikir tidak harus ya dengan khusyuk, ya dengan khusyuk dan khusyuk, merendahkan diri, bukan goyang-goyang, bukan goyang-goyang. Ini kan bagian daripada pendekatan kesufian sebenarnya, pada tajalli tadi, pada meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu pendekatan kesufian, program rohani. Bagaimana mengembangkan pola pikir yang positif dari kita, bahwa Allah yang membagikan rahmat ini kepada seluruh hambanya, makhluknya di bumi ini. Maka juga ada program bagaimana memperkuat jasmani, memperkuat jasmani, samping rohani memperkuat jasmani kita. Ada istirahat yang cukup, ya. Kadang jangan terus tidak istirahat, tidak tidur, ya. 24 jam terus jaga, bekerja, ya, tidak pernah istirahat, ya lelah. Cobalah kalau kita nggak pernah istirahat 24 jam terus, bukan sekedar semengem, ya, menguap, tapi memang tertidur kita, lelah, pikiran jadi lelah dan sebagainya, otak jadi lelah dan sebagainya. Maka Rasulullah itu kan membagi waktu-waktu ini, kan bagi 3, ya. 1/8 bekerja, ya, untuk publik, masyarakat. 1/3, 1/8 untuk ibadah, ya. 1/8-nya untuk istirahat dan sebagainya. Cuma Rasulullah kan biasanya menggunakan waktu kalau malam itu cepat tidur, ya. Kalau kita kadang-kadang nggak tidur di warung, ya, terus sampai pagi, ya bisa. Kenapa bisa? Saya juga nggak tahu itu. Kenapa sampai bisa pagi? Huntingan, nggak diminta tidur. Itu kan merusak, bisa merusak bukan saja rohani, tapi juga bisa jasmani. Jasmani bisa terganggu dari kita sekalian. Makanya Rasulullah cepat tidur tapi cepat bangun, ya. Cepat bangun beliau. 1/3 yang akhir, jawful lail, tahajud, ya, mendekatkan diri kepada Allah sampai fajar, sampai subuh dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sedang jemaah sekalian, di sisi yang lain juga selektif di dalam memilih makanan. Makanan, ya, selektif, bukan makanan-makanan yang tidak baik, ya, tapi makanan yang halal, thayyibah, ya. Apalagi makanan siap saji hari ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, ya, kadang-kadang sangat mengkhawatirkan, nggak jelas kehalalannya, ya. Baik siap saji apalagi untuk anak-anak dan sebagainya, ya. Kadang-kadang ada makanan siap saji itu belum tentu dia bisa baik, ya, bisa memberikan negatif, ya, memberikan imbas kepada fisik dan rohani kita dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian maka program membersihkan rohani dan membebaskan akal dari berbagai kotoran-kotoran, terutama akidah, ya, hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang Allah
perintahkan kepada kita sekalian. Yang kedua, meluruskan hati dengan cara memperbaiki amal dan ikhlas dalam semua hal, baik karena Allah atau untuk menolong sesama manusia. Kemana kita amal kita terus meningkatkannya lewat ilmu ya. Ada program intelektual, belajar ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan diibaratkan seperti pohon tidak berbuah ya. Bagaimana kalau pohon tidak berbuah, hanya daunnya yang ada. Jadi perlu kualitas, mengasah ya. Menambah, memperbaiki baik salah atau ibadah-ibadah mahdah lainnya. Kemudian memperbaiki hati. Qad aflaha man akhlasa qalbahu alal iman. Barang siapa dia mengikhlaskan amal perbuatannya itu, membersihkan hatinya, mengikhlaskan hatinya karena semata-mata menjalankan perintah itu karena iman kepada Allah ya. Bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena untuk disebut dan sebagainya. Insya Allah Allah dalam hadis ini ya, yang pertama ja'ala qalbahu saliman. Allah akan menjadikan hati kita ini sehat ya. Tidak bervirus, tidak sakit. Bagaimana Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita jadikan hati ini selalu senang dalam hidup ini ya. Nggak ada yang susah ya. Susah kita hindari. Maka dalam hidup ini tadi kita sudah scan hati kita, sudah scan otak kita supaya menormalisasi, jangan beban, jangan jadi beban ya. Maka ini kita ikhlaskan semuanya. Orang yang ikhlas dalam menjalankan semua perintah jadi ringan, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat. Allah sendiri tidak membebani hamba ini dengan beban taklif yang tidak mampu dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban-beban di luar batas kemampuan dari seorang mukallaf. Kalau ada perintah Allah, syariat Allah di luar batas kemampuan manusia, la yutak, itu bukan beban syariat. Maka Allah sudah memberikan hal-hal, mendesain sejauh mana bisa dilakukan oleh hambanya, oleh makhluknya. Makanya yang pertama, kalau kita ikhlas dalam semua hal, maka ja'ala qalbahu saliman. Allah menjadikan hati ini sehat, senang. Yang kita lakukan senang, nggak ada yang berat. Sebab kita ringan, kaki ringan, melangkah, tangan ringan ya, dan sebagainya ya, tidak ada yang berat. Nanti juga di akhirat kita kembali kepada Allah nanti, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang nanti datang kepada Allah dengan hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Sekarang kita latih supaya hati ini tidak sakit. Kita membuat hati ini senang. Di rumah senang, di kantor senang, di jalan juga senang, jangan marah. Jadi seperti itu. Kalau senang itu kan jadi ringan semuanya. Kita lakukan itu nggak ada terbebani ya. Maka nanti di akhirat orang datang kepada Allah itu yang dinilai nanti hati yang sehat, bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan anak yang banyak, bukan, tapi dengan hati yang sehat. Maka kita jadikan ja'ala qalbahu saliman, modalnya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis huddin. Aku tidak perintahkan
hambaku menyembah, melainkan dengan ikhlas. Modal itu ikhlas, konstruksi pertama itu. Walisanan zakiran, kalau kita ikhlas, lidah itu jadi terus berzikir, ya. Lidah berzikir, ya. Jadi kita mohon ya supaya hati yang khusyuk, lidah yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk, sambil jalan, kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian. Kemudian wa nafsuhu mutmainnah, setelah hati sehat, kemudian lidah berzikir, kemudian jiwa jadi tenang, gak ada susah. Apa yang kita dapatkan hari ini sedikit, ya kita senang, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluquhu mustaqimah, dan akhlaknya jadi lurus. Akhlak jadi lurus. Kalau kita terus membaca Al-Quran, mengasah, ya, hati jadi bersih, mata jadi terang, ya. Jadi nggak ada mata jadi kabur, ya. Biasa mata kabur kan melihat HP terus menerus, game sebagainya, berabun mata. Tapi kalau kita lihat Al-Quran kan jadi bersih, bening mata ini, malah hati juga jadi bersih. Kita scan hati kita dan sebagainya. Pak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sa'atun yunaji fiha rabbah, maka kita gunakan waktu-waktu lowong ini untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mendekatkan diri. Wa sa'atun yatafakkaru fi khalqillah, dan waktu-waktu yang lowong kita gunakan berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafakkaru fi khalqillah, bagaimana bumi ini dan sebagainya, langit dan seterusnya. Dan wasa'atun, kita cari nafkah, rezeki yang halal, tentunya bukan rezeki-rezeki yang dilarang dan haram dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita selalu membagi waktu ini menjadi 3 hal. Ada haqqullah, ada waktu untuk Allah. Ini penting, diarahkan pada ibadah yang wajib, di salat tadi dan sebagainya, ibadah-ibadah sunat, membaca Quran, berzikir. Tapi juga ada hakun nafsi, waktu untuk diri sendiri, jaga kesehatan fisik, mental, emosional, ya. Tidur yang cukup, ya. Tidak terus hasad kepada orang lain dan sebagainya. Dan hasad, Rasulullah mengatakan ada hasad, ada yang dibolehkan. La hasada illa fi sanatain, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Kita lihat orang bisa mampu baca Quran, bisa hafid, malah 30 juz. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Boleh kan hasad, cemburu terhadap amal. Yang kedua, orang memberikan infak ke masjid, wakaf ke masjid, sedekah ke masjid. Saya juga kan mampu memberikan, kenapa saya tidak mampu? Sebagainya. Hanya 2 hal ini, dalam hal ilmu dan dalam hal ibadah, infak, amal, ya. Di luar 2 hal ini tidak boleh kita saling berlomba-lomba, itu jadi fitnah, ya. Jadi fitnah di luar 2 hal ini. Kalau dia buat rumah 2 tingkat, saya 3 tingkat, itu jadi fitnah, itu kacau. Jadi pikiran tidak akan tenang selama kita hidup, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sebaik-baik urusan adalah yang diselesaikan dengan segera, tidak kita membiarkan untuk besok hari, ya. Menunda-nunda perbuatan adalah sesuatu yang membuat kita jenuh dan bosan, malah bisa depresi, bertumpuk dengan pekerjaan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini kita selesaikan supaya tidak bertumpuk
besok ada pekerjaan lain dan sebagainya. Hari ini terus kita lakukan, karena hari ini dan besok dia pasti berbeda. Ibadah hari ini, subuh hari ini beda dengan subuh mungkin yang besok dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus-menerus kita asah, mari terus-menerus kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan hal-hal yang terbaik kepada diri kita sekalian, dan di mana Rasulullah terus-menerus mengingatkan kita bahwa Allah telah memerintahkan 9 perkara, kata Rasul. Pertama, takut pada Allah dalam setiap keadaan dan dimanapun kita berada, baik terang-terangan maupun secara tersembunyi. Yang kedua, berlaku adil dalam suasana baik maupun keadaan marah. Kita tetap bersikap toleran. Kemudian menyambung ikatan silaturahim atau silaturahmi. Kemudian memaafkan orang-orang yang pernah menganiaya kita, menzalimi kita. Kemudian mendiamkan ketika kita harus diam, dan berbicara kita ketika harus berbicara. Pandanganku harus menimbulkan menjadi sebuah peringatan, inzar kepada para sahabat. Demikian para pendengar, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu pada netralitas, istiqamah, dan pada garis-garis siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menjauhkan kita dari segala musibah, bencana yang tidak kita harapkan sama sekali. Mari kita ingatkan diri dan keluarga untuk selalu takarub, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد.